berubah untuk menjadi saksi. Berubah untuk menjadi saksi. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-14. Kisah Rasul pertama ayat yang ke-14. Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dan doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, Ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita memperingati hari raya Pentakosta. Ya, Pentakosta itu artinya hari yang ke-50. Kita tahu bahwa di dalam sebelum pencurahan daripada Roh Kudus, yang pertama kita harus memulainya dengan kelahiran daripada Tuhan Yesus. Kelahiran daripada Tuhan Yesus adalah pernyataan daripada Allah untuk hadir di tengah-tengah manusia dengan menjadi manusia. Ya, ini satu hal yang luar biasa. Beberapa penelitian dikatakan bahwa kelahiran daripada Yesus itu kalau mau dites darah atau dites DNA itu tidak punya kromosom laki-laki, tidak punya kromosom perempuan. Jadi keberadaan daripada Yesus itu hanya ada satu kromosom. Nah, ini satu hal yang luar biasa, dan ini juga menunjuk kepada keasalan daripada Yesus yang kelahirannya, keberadaannya tidak disebabkan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita, tetapi keberadaannya betul-betul dari Allah, betul-betul dari Roh Kudus yang mendiami rahim daripada Maria. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rahim daripada Maria, di sana ada benih daripada Roh Kudus. Kemudian melalui rahim Maria, janin daripada Yesus menjadi besar dan lahir menjadi seorang bayi dan tumbuh menjadi seorang manusia. Ada satu hal yang menarik mengenai keberadaan daripada Tuhan Yesus. Yang pertama, ketika Tuhan Yesus dibawa di dalam bait Allah, ya, dikatakan oleh firman Tuhan pada usia 10 tahun. Saudara bisa bayangkan anak 10 tahun, anak seorang tukang kayu, hari-harinya gambaran kita mainannya Yusuf itu paling gak lebih daripada sisa-sisa kayu yang dipotong, yang digergaji, yang gak dipakai oleh Yusuf, ya. Jadi dengan kata lain jauh daripada pengetahuan-pengetahuan yang lainnya. Padahal pada zaman itu orang-orang Yahudi, salah satunya adalah sekolah yang dipimpin oleh Gamaliel, itu sudah sangat-sangat teliti, sangat-sangat mengajarkan seorang anak sejak dari usia kecil. Mereka sudah belajar yang namanya Talmud, belajar yang namanya kitab-kitab Taurat. Itu dari mereka kecil sampai mereka dewasa, sampai mereka usia 30 tahun baru mereka dilepas, baru mereka selesai. Dan maaf Bapak Ibu Saudara, kalau sekarang ini ciri daripada orang-orang Yahudi yang ortodok ini anaknya banyak, ya. Jadi kalau jalan begitu bapaknya di depan, di belakang itu kecil-kecil itu ada 4, ada 5, bahkan ada sampai 6. Itu luar biasa sekali. Dan saya tanya kepada tour guide-nya, mengapa demikian? Memang orang-orang Yahudi yang ortodok, ya, artinya yang memang memegang prinsip-prinsip Taurat, itu mereka memang digaji oleh pemerintah sehingga mereka mempunyai anak banyak. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini satu hal yang menarik. Dan Tuhan Yesus pada usia 10 tahun, tanpa ada istilahnya pendidikan langsung yang diberikan oleh Yusuf kepada Yesus,
Tetapi satu hal yang menarik, firman Tuhan katakan Yesus beradu argumentasi, beradu pendapat tentang kitab-kitab Taurat, tentang kitab-kitab yang ada di Perjanjian Lama dengan orang-orang Farisi, dengan ahli-ahli Taurat. Dan mereka tidak tahu keasalan daripada Yesus. Mereka tidak tahu sebelum mereka belajar, sebelum mereka mengerti, Yesus sudah tahu apa isi daripada Taurat. Jadi kitab-kitab Perjanjian Lama, terutama yang disebut sebagai kitab Pentateuch, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, adalah kitab-kitab yang ditulis oleh Musa semasa dia ada di pengasingan selama lebih kurang 40 tahun menjaga ternak daripada Jitro, ya. Jadi selama Musa ada di padang gurun menjaga ternak daripada Jitro, Musa menulis kitab-kitab itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan itu yang dialami oleh Yesus sampai dia usia 30 tahun. Dan kita tahu pada saat Yesus usia 30 tahun, Ibu Maria mendapatkan undangan, dan rupanya ini masih kerabat. Dan pada hari yang ketiga mereka datang di pesta perkawinan di Kana. Ini satu hal yang luar biasa. Kalau di dalam Perjanjian Lama Tuhan memberkati Adam dan Hawa, tetapi kalau Yesus dimulai dengan anggur yang dirubah, air yang dirubah menjadi anggur di pesta perkawinan di Kana. Dan ini menunjuk berkat Tuhan menjadi satu berkat yang memang spesial untuk setiap keluarga-keluarga yang di sana menghadirkan Tuhan, keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lebih kurang ketika Yesus merubah air menjadi anggur, usianya lebih kurang 30 tahun. Karena 30 tahun itu adalah usia dewasa pada saat itu bagi kalangan orang-orang Yahudi. Jadi setelah mereka usia 30 tahun barulah mereka bisa mengajar, barulah mereka bisa berbicara di depan umat. Dan itu yang terjadi pada Yesus. Sehingga sempat terjadi satu dialog di mana di sana Yesus katakan kepada Ibu Maria, "Ibu, saatku belum tiba." Tetapi yang luar biasa, Ibu Maria tidak mau mendengar apa yang menjadi alasan daripada Yesus. Karena yang menjadi prinsipnya Ibu Maria, ada Yesus pasti ada mujizat. Dan Ibu Maria hanya katakan, "Kamu lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Yesus." Dan di sana yang menarik Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak mau menggunakan guci atau gentong atau tempat bekas daripada anggur yang otomatis bau anggur masih ada di sana. Tetapi yang dilakukan oleh Yesus adalah justru mengisi tempayan-tempayan kosong, mengisi tempat yang kosong, di mana tempat itu adalah tempat yang dipakai oleh orang Yahudi saat masuk ke rumah cuci kaki, cuci tangan, sehingga kapasitas atau volume airnya itu lebih besar. Dan itu yang Yesus perintahkan supaya diisi penuh dengan air. Nah, di sini kita melihat mengapa Yesus tidak memakai tempayan bekas daripada anggur, tetapi justru tempayan atau tempat air yang sama sekali tidak ada bau anggurnya, yang sama sekali tidak tercium anggurnya. Di sini kita melihat bahwa Yesus ketika mengadakan mujizat sama sekali tidak ada unsur daripada manusia. Tidak ada unsur dari pelayanan-pelayanan yang lain, murni dikerjakan oleh Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, pelayanan Yesus dimulai pada saat itu, dan firman Tuhan katakan Yesus berjalan di Galilea. Jadi antara sinagog yang ada di Kapernaum dengan tempat daripada Petrus itu kalau tidak berubah ya, tempatnya sebenarnya tidak terlalu jauh. Saya hanya mengamati saja karena tidak di tempat dari mana Yesus bersama-sama dengan muridnya biasa naik kapal di Danau Galilea. Kita hanya melihat dari jauh, hanya mendengarkan apa yang dikatakan oleh tour guide kami.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah di sana Yesus pergi ke tepi Danau Galilea dan rupanya itu sudah menjadi sesuatu hal yang memang dilakukan oleh Yesus. Dan kita harus tahu Galilea itu bukan tempat yang indah. Pada masa itu Galilea adalah tempat pembuangan atau pelarian daripada orang-orang yang kalah di dalam perang, kalah di dalam politik. Mereka larinya semua ke Galilea. Jadi yang ada urusan dengan pemerintahan Romawi, mereka larinya ke Galilea. Sehingga Galilea ini orang-orangnya yang ada di sana itu majemuk. Jadi ada orang yang lari dari Mesir, ada orang yang lari dari Arab, ada orang yang lari dari mana-mana. Sehingga dialek atau bahasa daripada orang-orang yang ada di Galilea, dialeknya itu bikin orang bingung ya. Grammarnya itu grammar dari campuran berbagai macam dialek yang dibawa oleh para pendatang itu, dan mereka ketika berkomunikasi itu menjadi kacau. Sehingga ada satu tulisan yang mengatakan Petrus, Andreas itu betul-betul dia dialeknya itu dialek yang lain daripada yang lain, sehingga tulisan-tulisan mereka itu menjadi tulisan-tulisan yang mungkin kalau diterjemahkan itu bikin orang bingung. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus bertemu dengan Petrus, Petrus ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Dia hanyalah orang yang lagi frustasi karena semalam-malaman seperti yang dituliskan oleh firman Allah tidak mendapatkan ikan. Padahal di Danau Galilea itu ada kurang lebih sekitar hampir 200 jenis macam ikan ya. Kalau kita ke sana pada waktu itu hanya seperti ikan gurami begitu. Katanya sih ini ikan Petrus. Tetapi kalau saya bilang seperti ikan mujair, seperti ikan gurami begitu, dan cukup nikmat juga. Jadi kita ada di kedai gitu, jadi ada nasi, kali itu kita baru ada nasi, lalu kemudian ada ikan, satu orang satu potong, cukup gede ikannya itu ya. Dan ada banyak di sana ibu-ibu itu enggak suka ikan. Jadi ketika mereka enggak suka ikan, ikannya dikasihkan saya. Sayang pada waktu itu enggak ada kecap laron ya. Jadi enggak ada. Bawanya mereka sasetan itu kecap bango, sehingga kecap bango yang berapa saset itu dibagi menjadi banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan itu yang dilakukan oleh Yesus terhadap Petrus. Petrus bukan apa-apa, Petrus bukan siapa-siapa ketika pertama kali jumpa Yesus. Dan Yesus katakan, aku mau pinjam perahumu. Ya Tuhan, boleh. Pertama Petrus hanya memanggil Yesus sebagai Tuhan. Kemudian diantar agak tengah, dan setelah itu dibawa lagi kembali, dan Yesus katakan, sekarang bawa perahumu ke tempat yang dalam dan labuhkan pukatmu atau labuhkan jalamu di sebelah kanan perahumu. Bapak Ibu Saudara, yang diperintahkan oleh Yesus kepada Petrus itu adalah sesuatu hal yang tidak masuk di akal. Karena ketika Yesus memerintahkan itu sekitar kurang lebih antara jam 9 ke atas ya. Jadi artinya itu bukan waktunya orang mencari ikan. Itu kalau membawa perahu ke sana itu sungguh berat karena berlawanan dengan angin. Tetapi yang terjadi di sana, Petrus tidak terlalu banyak berbantah dengan Yesus dan dia pergi. Dan perahu yang ada di sana lebih kurang kalau dengan yang dipakai oleh Petrus menangkap ikan kurang lebih hampir sama. Jadi kapalnya cukup besar ya. Lalu kemudian Petrus mulai membawa perahunya ke tempat yang dalam. Ketika Petrus membawa perahunya dari tepi ke tempat yang dalam, itu membutuhkan satu usaha yang luar biasa. Dia tidak mengeluh ketika membawa perahunya ke tempat yang dalam, dan dia tidak tahu bahwa yang memerintah dia pergi untuk kembali ke tempat yang dalam itu adalah Yesus. Dan ini menjadi satu perjumpaan yang luar biasa. Petrus mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus.
dan dia membawa perahunya itu ke tempat yang dalam. Dan pada waktu sempat kita dibawa keliling dengan perahu yang kurang lebih modelnya seperti perahu Petrus, untuk menggambarkan kira-kira keberadaannya pada waktu itu seperti ini ya. Jadi sempat memang ketika kita sudah ke tepi pada jam itu mau nakodanya bilang ini kalau balik lagi itu satu hal yang tidak mungkin karena anginnya itu begitu kuat. Dan ketika Petrus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dia mengikuti. Dia pergi ke tempat yang dalam meskipun dengan berat, meskipun dengan susah payah, tetapi dia ikut. Dan Yesus perintahkan, labuhkan pukatmu di sebelah kanan perahumu. Ya, jadi orang-orang Israel itu sama seperti kita ya, orang Asia. Jadi banyak menggunakan tangan kanan, bukan tangan kiri. Memang saya berpikir kalau tangan kiri kalau nariknya mungkin kurang begitu kuat ya, daripada kalau tangan kanan begitu mungkin lebih kuat. Dan itu yang Tuhan perintahkan kepada Petrus. Dan apa yang terjadi? Petrus mendapatkan ikan yang luar biasa. Pertanyaannya, semalam-malaman Petrus di Danau Galilea, dia nggak mendapatkan ikan satu ekor pun. Emangnya ikannya pergi kemana ya? Apakah jalan-jalan ke alun-alun atau ke kelenteng begitu? Tetapi pada waktu itu firman Tuhan katakan Petrus tidak mendapatkan satu ekor ikan pun. Tetapi ketika Yesus memerintahkan, perahu Petrus hampir tenggelam karena banyaknya ikan. Dan Petrus menjadi murid pertama yang memanggil Yesus sebagai Tuhan. Petrus murid pertama yang meninggikan Yesus sebagai Tuhan. Nah, ini menjadi satu hal yang menarik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian Yesus katakan kepada Petrus juga bahwa Yesus akan menjadikan Petrus sebagai penjala manusia, ya. Dan di dalam sejarah, Petrus mati dengan cara kepala di bawah atau disalib dengan kepala di bawah. Dan jenazah daripada Petrus ini ada di Vatikan ya. Jadi di bawah gereja itu ada makam daripada Petrus, dan sehingga mereka menyebutnya sebagai Santo Petrus. Santo itu orang suci ya. Jadi dan Petrus itu ada di sana, dan Yesus katakan di atas Petrus akan diletakkan dasar, akan diletakkan pondasi daripada gereja. Dan itu memang Tuhan genapi ketika Petrus mati dengan kepala disalib di bawah dan jenazahnya ada di Vatikan. Dan kita tahu Vatikan sekarang menjadi pusat gereja Katolik seluruh dunia, dan pengikutnya mungkin kurang lebih ya 1M lebih. Jadi satu hal yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus percaya kepada Tuhan karena dia melihat kuasa Tuhan lewat perahu yang kosong penuh dengan ikan. Jadi pengalaman Petrus dengan Tuhan itu adalah pengalaman ketika dia melihat dan menikmati mujizatnya Tuhan. Mujizat memang tidak serta-merta membuat orang menjadi percaya kepada Tuhan, tetapi itu bisa menjadi salah satu jembatan, menjadi salah satu jalan orang percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat Petrus, kita ingat beberapa kisah daripada Petrus, dia adalah ini ya, ada satu tulisan yang mengatakan Petrus ini adalah sebagai kelompok Selot. Selot ini adalah kelompok pembebasan daripada orang-orang Israel pada masa itu. Sehingga ketika Petrus ketika Yesus ditangkap, Petrus dengan pedangnya menebas telinga daripada Malkus, salah seorang prajurit imam besar, sehingga firman Tuhan katakan pada saat itu telinga Malkus putus dan Tuhan sambung kembali telinga itu, meskipun pada akhirnya Tuhan ditangkap. Memang kalau kita lihat peristiwa daripada penangkapan Tuhan Yesus itu banyak sekali hal-hal yang kontradiksi ya. Dalam arti Tuhan Yesus menunjukkan kebaikan, Tuhan Yesus menunjukkan kasih, tetapi justru dibalas dengan hal-hal yang tidak setimpal.
justru dibalas dengan memusuhi, dengan memukuli. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus di dalam peristiwa kepenuhan Roh Kudus, ya. Jadi Roh Kudus itu 10 hari, 40 hari setelah kebangkitan daripada Tuhan ada bersama-sama dengan muridnya, kemudian ditambah dengan 10 hari murid-murid berdoa di loteng Yerusalem, dan pada hari yang ke-50 setelah kebangkitan daripada Tuhan dan 10 hari setelah kenaikan Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Nah, kita melihat setiap hal yang Tuhan mau lakukan kepada murid-muridnya tidak langsung serta-merta Tuhan lakukan. Ada istilahnya tenggang waktu, ada masa di mana murid-muridnya diajar oleh Tuhan untuk memahami lebih dahulu, untuk mengerti terlebih dahulu. Seperti pencurahan Roh Kudus ini, 40 hari Tuhan mengajar kembali kepada murid-muridnya, tetapi dengan cara yang berbeda, dengan fokus yang berbeda. Kalau 3,5 tahun sebelumnya Tuhan mengajar mengenai mujizat, mengenai kasih Tuhan, mengenai pertobatan, tetapi 40 hari setelah kebangkitannya, Tuhan justru mengajar hal-hal yang menguatkan di dalam muridnya, ya. Bahkan ketika berada di Bukit Zaitun, yang lebih kurang yang mengikut Tuhan itu ya sekitar 70 orang murid-muridnya, dan di sana Tuhan mengatakan, apakah masih ada di antara kalian yang ragu-ragu? Dan firman Tuhan tuliskan, ada di antara mereka yang masih ragu-ragu. Meskipun sudah Tuhan menerangkan siapa dirinya, tetapi ada di antara mereka masih ragu-ragu. Sehingga Tuhan perintahkan supaya mereka semua ditambah dengan orang yang lain lebih kurang 120 untuk berada di loteng Yerusalem untuk menerima Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, tanpa Roh Kudus, murid-murid tidak ngeh, ya, tidak mudeng dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Roh Kudus itu yang membuat apa yang dikatakan oleh Tuhan dipahami, dimengerti, dan diterima oleh murid-murid, ya. Karena apa yang Tuhan katakan itu kalau secara manusiawi sesuatu hal yang terlalu jelimet begitu, ya. Tetapi ketika Roh Kudus itu diterima oleh murid-murid, mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Petrus yang menjadi perenungan kita saat ini, dari orang Galilea, orang yang tidak berpendidikan, tetapi ketika peristiwa Pentakosta, saya tidak bisa membayangkan posisinya Petrus pada saat itu di mana, ya. Karena sekarang jalannya yang ada di loteng Yerusalem, yang diklaim sebagai loteng Yerusalem itu jalannya sempit. Ada banyak bangunan-bangunan yang baru rupanya yang dibangun di sana. Saya tidak bisa membayangkan kira-kira Petrus berdiri di mana dan khotbahnya itu teriak atau enggak, saya tidak bisa membayangkan. Tetapi yang pasti seperti yang dituliskan oleh firman Allah, 3.000 orang percaya. Bapak Ibu Saudara, menarik memang, dosen saya, Dr. Mariono, beliau adalah lulusan dari Fuller, ya, dari Amerika. Beliau mengambil doktor itu ada 2 kalau tidak salah di sana, DD sama DTH sama DD kalau nggak salah. Dan beliau salah satu tulisannya untuk mengambil doktornya itu tentang khotbah Petrus. Dan khotbah Petrus di loteng Yerusalem, Petrus menyampaikan peristiwa sebelum penyaliban daripada Tuhan dan saat penyaliban Tuhan dan sesudahnya yang terjadi di dalam kehidupan daripada orang-orang percaya. Petrus sampaikan semuanya, dan itu membuat 3.000 orang-orang Yahudi diaspora atau orang-orang Yahudi yang ada di pembuangan atau yang ada di tempat yang lain saat mereka, jadi orang-orang Israel itu mereka setiap tahun itu mereka pasti datang ke Israel untuk merayakan Paskah. Jadi Paskah itu sepertinya tidak bisa dirayakan di tempat lain, hanya dirayakan di Yerusalem, ya. Dan mereka dari berbagai negara setelah mengalami pembuangan yang pertama,
mereka semuanya kembali untuk boleh merayakan Paskah. Dan orang-orang ini 3.000 orang ini mereka percaya dan mereka katakan, Rasul, apa yang harus kami lakukan sekarang? Bertobat dan berikan dirimu dibaptis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menarik memang. Saya sendiri juga nggak tahu ya, dan nggak dijelaskan kira-kira baptisannya 3.000 orang itu seperti apa. Seperti yang dialami oleh Konstantin ketika dia menerima Tuhan sebagai juru selamatnya, prajuritnya yang begitu banyak dalam waktu yang singkat, mereka harus mengalami baptisan. Dan tentunya yang dilakukan oleh Konstantin pada waktu itu dengan memercik prajuritnya, sehingga percikan ini menjadi satu pemahaman yang terus terjadi sampai dengan hari ini. Nah, saudara-saudara, Petrus menjadi seorang rasul yang luar biasa. Dari orang yang biasa yang tidak terlalu memahami teologi, tetapi dia menjadi orang yang hebat, menjadi seorang orator. Ketika berkhotbah, pengetahuan dari Petrus kalau boleh saya katakan boleh setingkat daripada Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus itu memang seorang teolog ya, karena dia adalah murid daripada Gamaliel. Dan kita boleh melihat yang disampaikan oleh Petrus itu sangat mengena di dalam hati daripada orang-orang Yahudi diaspora yang ada pada waktu itu, sehingga 3.000 orang percaya kepada Tuhan. Dan akibat dari 3.000 orang percaya Tuhan ini, Injil langsung tersebar ke seluruh dunia ya. Bahkan Rasul Paulus yang belum pernah ke Roma, ketika dia di Roma dia kaget. Ternyata di Roma ada orang percaya berkat daripada penginjilan ketika Pentakosta. Nah, ini yang boleh menjadi satu perenungan di dalam kehidupan kita, bagaimana kehidupan kita boleh diubahkan oleh Tuhan untuk menjadi saksi. Saksi Tuhan itu bukan orang lain. Saksi Tuhan adalah orang-orang percaya. Ketika kita menjadi orang percaya, ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita tidak menjadi orang percaya yang biasa, tetapi kita menjadi orang percaya yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, pemberitaan Injil itu bukan disebarluaskan, ya memang disebarluaskan oleh hamba-hamba Tuhan, tetapi secara universal, secara keseluruhan, Injil itu diberitakan oleh orang-orang percaya, ya. Oleh orang-orang yang percaya, mereka menjadi saksi, mereka memberitakan Injil. Sebenarnya ada banyak hal lewat pekerjaan mereka, lewat segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan mereka, mereka boleh menjadi saksinya Tuhan. Biarlah setiap kehidupan kita mau menjadi saksinya Tuhan, mau diubah untuk menjadi saksinya Tuhan, ya. Dan saya yakin dan percaya kalau Roh Kudus hadir memenuhi atas kehidupan kita, maka kehidupan kita akan menjadi saksi bagi kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Immanuel, kiranya Roh Kudus mengurapi dan memberkati dalam kehidupan kita sekalian. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan.